Halo guys, welcome to Group 5. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hari Ashari, Ulfatul Rahmita Putri, Nadia Putri Devani, dan Sesmi Octavia. Di sini kami akan membahas tentang artikel yang berjudul Incentive Compensation dalam mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Selamat menonton teman-teman. Pendahuluan. Sejarah insentif compensation dapat dilacak kembali ke zaman Mesir kuno dan Romawi kuno, di mana para pekerja diberikan imbalan tambahan untuk pekerjaan yang baik atau selesai tepat waktu. Namun, penggunaan insentif compensation secara luas dalam lingkungan bisnis modern dimulai daripada abad 20. Sebagai salah satu contoh, pada tahun 1930-an, perusahaan manufaktur mulai menggunakan insentif komisi untuk memotivasi dan mengerahkan tenaga penjual. Pada tahun 1950-an, insentif berbasis profit sharing menjadi populer, di mana karyawan akan menerima bagian dari keuntungan perusahaan. Namun, ada banyak kritik, baik di Inggris maupun secara global, bahwa kompensasi eksekutif tidak terkait dengan kinerja. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa insentif yang diberikan melalui kontrak kompensasi menyebabkan efek buruk pada kinerja perusahaan. Perusahaan pengaturan di Inggris dimulai dalam laporan Cadbury pada tahun 1992 telah mendorong penggunaan beragam ukuran kinerja dalam kompensasi eksekutif. 2010 UK Corporate Governance Code, Dewan Pelaporan Keuangan 2010 secara khusus mengadvokasi bahwa ukuran terkait kinerja harus mencakup metrik non-keuangan jika sesuai untuk mempromosikan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Namun hari ini, insentif kompensasi masih merupakan bagian dari penting strategi kompensasi perusahaan dan terus berkembang dengan menggunakan teknologi dan data untuk mengukur motivasi kinerja karyawan. B. Kajian literatur dan pengembangan hipotesis. Meskipun di masa lalu sebagian besar perusahaan menilai kinerja untuk kompensasi bonus pada hasil keuangan, tahun to date, tren baru-baru ini adalah perusahaan juga menggunakan ukuran kinerja non-keuangan. Perusahaan yang cenderung menggunakan lebih banyak ukuran kinerja non-keuangan berada di dalam industri yang lebih diatur dan memiliki ukuran kinerja keuangan yang lebih bising. Selain itu, perusahaan mengadopsi inisiatif kualitas strategis dan mengikuti strategi berorientasi inovasi, cenderung mengadopsi lebih banyak ukuran kinerja non-keuangan dalam kontrak bonus CEO. Asosiasi manajemen laba dengan ukuran kinerja. Ukuran kinerja adalah parameter atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu perusahaan atau organisasi yang melakukan bisnisnya. Ukuran kinerja umumnya berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan dan dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, ukuran kinerja keuangan yang sebagian besar digunakan saat menentukan bonus tunai di Amerika Serikat mendorong manajemen laba. Mereka berpendapat bahwa penggunaan NFPMS digabungkan dengan FPMS. FPMS sendiri adalah suatu sistem manajemen kinerja keuangan yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja keuangan. FPMS terdiri dari serangkaian proses dan alat yang digunakan untuk merencanakan, mengukur, memantau, dan melaporkan kinerja keuangan. FPMS biasanya melibatkan penggunaan teknologi, informasi, dan aplikasi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan dalam mengelola kinerja keuangan mereka. Untuk terlibat dalam manajemen laba yang meningkatkan pendapatan ketika perusahaan melakukan kecurangan, laporan keuangan untuk meningkatkan laba hanya ukuran keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja. Banyak juga penelitian yang telah melakukan meneliti hubungan antara manajemen laba dengan ukuran kinerja ini. Beberapa
menunjukkan bahwa praktik manajemen laba cenderung terjadi pada perusahaan yang kinerjanya yang tidak begitu baik. Ini karena perusahaan yang memiliki kinerjanya rendah cenderung lebih tertarik untuk memperbaiki laporan keuangannya untuk membuat terlihat lebih baik. Namun, ada yang berseberangan dengan perkataan penelitian yang tadi. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa praktik manajemen laba ini dapat terjadi pada perusahaan yang kinerjanya yang baik. Ini dikarenakan manajemen perusahaan ingin mempertahankan kinerja yang baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Praktik manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan yang kinerjanya baik cenderung lebih sulit dideteksi perusahaan tersebut sudah memiliki dasar yang kuat. Secara umum, dapat kita lihat, terdapat beberapa temuan dalam penelitian terkait asosiasi manajemen laba dengan ukuran kinerja, namun tidak ada kesimpulan yang jelas dengan hubungan ini. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi antara manajemen laba dan ukuran kinerja, seperti karakteristik industri, ukuran perusahaan, dan tekanan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, apa sih manfaat memasukkan NFPM dalam balance scorecard itu? Didiskusikan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 2001, menyebutkan beberapa ukuran non-keuangan yang paling efektif sebagai kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan perilaku etis. Mereka berpendapat bahwa ini memberi manajer lebih banyak informasi tentang operasi perusahaan, memungkinkan perubahan yang lebih efektif pada sistem kompensasi, dan memperkuat rencana strategis. Dan selain itu, dimasukkannya NFPM menciptakan tingkat manajemen kinerja yang lebih tinggi daripada hanya menggunakan ukuran keuangan saat ini. Nah, kemudian dari beberapa yang telah kita bahas, di sini penelitian menunjukkan NFPM lebih unggul dari ukuran keuangan sebagai indikator kinerja keuangan masa depan, dan juga menunjukkan bahwa NFPM mendorong para eksekutif untuk mempertimbangkan kinerja jangka panjang daripada berfokus pada tujuan jangka pendek. Dan NFPM merupakan alat penting dalam mendorong kerjasama antar divisi perusahaan. Eksekutif yang menerima bonus terkait dengan NFPM meningkatkan efisiensi implementasi proyek dan mengurangi biaya masuk di muka biaya investasi. Selanjutnya, kita masuk ke keuntungan lain dari menggunakan NFPM adalah lebih sulitnya untuk dimanipulasi. Selain itu, banyak NFPM dikendalikan oleh faktor eksternal seperti isu lingkungan dan politik yang tidak dapat dimanipulasi di dalam perusahaan. Namun, ketika NFPM tunduk pada faktor eksternal, manajer dapat memperoleh keuntungan atau menderita biaya dari keadaan yang berada di luar kendali mereka. Contohnya yaitu seperti intervensi pemerintah dapat mempengaruhi ukuran kinerja yang berkaitan dengan inisiatif strategi, misalnya manajer atau akuisisi. Namun, hal ini tidak dapat dikendalikan oleh CEO atau perusahaan. Demikian pula, pembatasan lingkungan dapat mempengaruhi ukuran kinerja lingkungan. Pilihan antara ukuran kinerja alternatif dalam kontrak bonus terutama ditentukan oleh jenis industri dan jenis faktor sekitarnya, dan menekankan pentingnya menyesuaikan pilihan untuk menemukan kecocokan dengan karakteristik perusahaan. Keselarasan seperti ini cenderung meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi, berdasarkan pembahasan kita di atas tadi, akan ada lebih sedikitnya manajemen laba yang meningkatkan pendapatan oleh manajer ketika kinerja dinilai dengan ukuran non-keuangan atau jangka pendek dalam konteks bonus dibandingkan ketika kinerja diukur dengan ukuran keuangan atau jangka pendek. Perusahaan dengan inisiatif untuk memanipulasi laba yang menghadapi biaya lebih tinggi untuk melakukannya melalui manipulasi akrual mungkin lebih memilih untuk mengelola laba melalui aktivitas yang nyata. Ini
Berarti bahwa manajemen laba dari insentif yang diberikan oleh kontrak bonus dapat dicapai melalui akrual di kuesioner, manajemen aktivitas real, atau keduanya. Perusahaan juga menggunakan bobot yang lebih tinggi pada tindakan non-keuangan ketika indikator profitabilitas pada masa depan yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan harus lebih mengandalkan NFPM dan lebih sedikit pada FPM, sehingga akan ada lebih sedikit manajemen laba yang meningkatkan pendapatan oleh manajer ketika bobot yang sama atau lebih ditempatkan pada ukuran kinerja non-keuangan dalam konteks bonus. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya tentang metodologi dalam artikel ini. Jadi kami dapat menyimpulkan kami mengkategorikan ukuran kinerja ke dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ukuran laba. Yang dimaksud di sini yaitu ada laba per saham, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau laba operasi. Yang kedua yaitu pengambilan ukuran akuntansi, misalnya pengambilan ekuitas atau ROE, pengambilan aset atau ROA, atau pengambilan modal yang digunakan atau ROCE. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Yang keempat ada arus kas, yang kelima ada pertumbuhan pendapatan, dan yang keenam langkah-langkah keuangan lainnya. Ini semua didasarkan pada ukuran keuangan dan oleh karena itu disebut FPM. Kemudian ukuran kinerja lainnya juga meliputi yang pertama yaitu faktor terkait pelanggan, kedua keselamatan dan lingkungan, ketiga faktor terkait karyawan, keempat kualitas, kelima strategi faktor, keenam faktor individu, dan yang terakhir faktor kualitatif lainnya. Ini tidak bersifat finansial dan oleh karena itu disebut NFPM. Selanjutnya, kita masuk ke dalam variabel yang digunakan dan model empiris. Variabel yang digunakan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu variabel manajemen laba dan yang kedua variabel ukuran kinerja survei kompensasi. Jadi, variabel manajemen laba ini yaitu manajemen aktivitas nyata, selanjutnya disebut RAM. Yang melibatkan manipulasi keputusan operasi dapat digunakan secara lebih efektif untuk memanipulasi pendapatan, terutama karena lebih sulit dideteksi. Kelebihan produksi dan manipulasi penjualan juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan. Metode lain melibatkan pengambilan kredit untuk penjualan ke depan, menjadwalkan ulang tanggal pengiriman, dan mengurangi biaya pemeliharaan yang diperlukan. Yang kedua yaitu variabel ukuran kinerja survei kompensasi. Di sini maksudnya yaitu direktur sebelumnya di Inggris menunjukkan bahwa perusahaan dalam indeks FTSE 350 menggunakan beberapa ukuran kinerja untuk kompensasi bonus, termasuk ukuran keuangan seperti laba per saham dan ukuran non keuangan. Di sisi lain, kompensasi berbasis ekuitas sebagian besar didasarkan pada total pengembalian pemegang saham atau pengukuran laba per saham. Selanjutnya yaitu hasil yang kami dapat. Yang pertama yaitu terdapat tren peningkatan pendapatan dengan menggunakan seluruh variabel manajemen laba. Ketika kinerja eksekutif dinilai dengan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan, terdapat tingkat akrual di kuesioner yang lebih rendah. Yang kedua, ketika perusahaan menggunakan FPM dan NFPM untuk menilai kinerja manajer, akan ada lebih sedikit manipulasi peningkatan pendapatan melalui penggunaan biaya diskuesioner. Ini mungkin karena NFPM lebih terkait erat dengan kinerja jangka panjang. Dan karena itu, fokus pada pendapatan saat ini lebih rendah. Inisiatif manajemen laba melalui manajemen aktivitas akrual dan real diturunkan ketika perusahaan menggunakan ukuran kinerja non-keuangan dalam kompensasi CEO mereka. Dan yang ketiga, yaitu manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui akrual dikaitkan dengan penggunaan ukuran kinerja jangka panjang, bahkan setelah mengendalikan pembayaran inisiatif jangka panjang. Kami menginterpretasikan hasil kami sebagai bukti bahwa efek jangka panjang dari ukuran kinerja menghambat perilaku manajemen laba hanya melalui akrual di kuesioner.
Perusahaan yang memiliki rencana insentif jangka panjang dalam total kompensasinya memiliki insiden manajemen laba yang lebih rendah. Yang keempat yaitu ketika bobot yang ditempatkan pada NFPM dalam kontrak bonus CEO sama dengan atau lebih besar dari FPM. Eksekutif terlibat dalam manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui accrual discretionary. Penggunaan ketiga teknik RAM sebagai variabel dependen mengungkapkan bahwa perusahaan yang memberikan bobot yang sama atau lebih tinggi pada NFPM dalam kontrak kompensasi eksekutif memiliki manajemen aktivitas real yang lebih rendah dalam bentuk pengeluaran diskresioner yang tidak normal dan kelebihan produksi, tetapi lebih banyak manipulasi peningkatan pendapatan melalui kas abnormal. Dari operasi, secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa perusahaan yang menempatkan bobot lebih tinggi pada ukuran kinerja non-keuangan memiliki pendapatan yang lebih rendah untuk meningkatkan manipulasi akrual. Kami juga menemukan bahwa manajemen aktivitas real yang meningkatkan pendapatan lebih rendah melalui pengeluaran diskresioner yang tidak normal dan kelebihan produksi untuk perusahaan yang memberikan bobot lebih pada ukuran non-keuangan. Ini sejalan dengan efek komplementer antara akrual dan manajemen aktivitas real. Dan yang terakhir yaitu semakin tinggi bobot yang ditempatkan pada NFPM, semakin rendah pula tingkat manipulasi akrual yang meningkatkan pendapatan. Dan ketika pendapatan berada di bawah ambang batas untuk menerima bonus apapun, eksekutif menurunkan pendapatan untuk meningkatkan kesempatan mereka memenuhi target untuk tahun-tahun mendatang. Perusahaan yang lebih mengandalkan ukuran kinerja non-keuangan dalam kompensasi bonus memiliki tingkat akrual diskresioner absolut yang lebih rendah. Jadi, dari presentasi yang kami tampilkan, dapat kami tarik kesimpulan bahwa pentingnya pilihan ukuran kinerja dalam kontrak bonus CEO dalam membatasi manajemen laba, baik melalui akrual maupun manajemen aktivitas real. Ukuran kinerja diklasifikasikan sebagai ukuran keuangan dan non-keuangan dengan penekanan khusus pada tingkat bobot yang diberikan kepada FPM dan NFPM. Kami menemukan bahwa yang pertama yaitu manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui akrual diskresioner dan pengeluaran terjadi ketika FPM dan NFPM digunakan bersama untuk menilai kinerja eksekutif. Selain itu, jika bobot yang sama atau lebih diberikan kepada NFPM, jumlah manajemen laba dengan akrual diskresioner dan manajemen aktivitas real melalui biaya diskresioner dan kelebihan produksi menjadi lebih rendah. Jadi, kami juga dapat mengklasifikasikan ukuran kinerja menggunakan analisis komponen utama menjadi dua faktor yang ditafsirkan sebagai yang pertama yaitu faktor jangka panjang dan faktor jangka pendek. Dan kami juga menemukan bahwa penggunaan faktor jangka panjang dikaitkan dengan manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui akrual diskresioner. Dan juga kami menekankan bahwa pentingnya memasukkan beragam ukuran kinerja untuk menilai kinerja eksekutif, dan kami menunjukkan bahwa penggunaan campuran FPM dan NFPM serta ukuran jangka panjang dan jangka pendek lebih efektif dan menguntungkan semua pemangku kepentingan. Dan temuan kami harus membantu regulator dalam menyempurnakan peraturan saat ini mengenai pilihan ukuran kinerja. Jadi, kompensasi juga harus mendapatkan manfaat dari rekomendasi bahwa mereka harus mempertimbangkan pentingnya NFPM dan ukuran kinerja jangka panjang dalam kontrak bonus CEO saat penyusunan kontrak kompensasi eksekutif. Sekian kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi dan dari artikel yang kami baca. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanyalah korban. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.